Sak tenane ora lilo, sak tenane sayang, sak tenane aku gelo medhotake rasa tresno. Senadyan dhisik wong liya nanging aku tetep lara. Senadyan dhisik wong liya nanging aku tetep lara. Opo aku sing kleru, opo kowe sing kleru, opo kabeh wis nasibku. Tepuk tangan sendiri, nyanyi sendiri. Gimana cocok belum jadi orang Jawa aku, Kang? Pas lah, boleh. Karena hari ini customer kita ini orang Jawa, jadi kita nyanyiin dulu lagu Jawa. Selamat sore, Kang Mas. Jadi Mas ini sudah 6 tahun saya cukur. Dari tahun 2019 ya, Bang ya? Sampai 2025. Yes. Mas, kenalin dulu Mas, siapa Mas namanya Mas? Ya, nama saya Agus. Mas Agus. Nah, Mas Agus ini sudah kurang lebih 6 tahun gue nyukur ya. 2019. Sekarang 2025. Nah, Mas Agus ini sampai saat ini tidak ada perubahan menurut saya. Ya gini-gini aja mukanya, badannya kayaknya apa resep awet mudanya Mas? Ya, jalannya sesuatunya dengan santai, relax, waktu kan terus berjalan. Ya. Mau tak mau ya kita jalanin. Jalan aja dengan santai. Santai. Bersyukur ya Mas. Yang jelas kuncinya tuh berpikiran positif. Makanya jujur semuanya jujur. Mas Agus ini nggak ada perubahan di dirinya kalau saya ngeliat. Ya kayak gini-gini aja. Alhamdulillah. Dari zaman dulu. Kalau orang itu kan biasa ada perubahannya kan, Bang. Panggung broad kayak drum. Contohnya saya. Dulu saya kurus. Ya. Sekarang udah kayak drum. Oke lah Bang. Ini rambutnya mau kita apain Bang? Ya, Buka ntar Bang. Biar mereka melihat Bang seperti apa rambut abang ini aslinya ya. Penonton RRP Barbershop ya. Nah ini aslinya guys, maaf ya Bang. Asli itu rambutnya kayak nenek ki. Dan ini mau kita apain Bang rambutnya Bang? Diserahin nama RRP lah pokoknya ya. Yes. Oke. Ya Kang, ikutin aku ngomong Kang, ikutin aku ya. Setelah ini saya jauh lebih rapi. Saya Jauh lebih rapi. lebih rapi. Lebih ganteng. Lebih tampan. Karena dioperasi di RRP. Ya, RRP. Yakin ya? Yakin. Oke. Siap. Kita cabut ini ya guys, sebenarnya. Apa jenis itu? Cap. Mari kita mulai sambil berhibur, ngobrol sharing-sharing kehidupan kepada Mas Agus yang jauh lebih berpengalaman daripada kita guys. Karena Mas Agus ini adalah salah satu tamu yang rata-rata kan kalau di sini kan anak muda tamunya kan Bang ya. Yes. Rata-rata. Nah salah satu tamu yang masih yang mau datang ke tempat anak muda ya Bang kayaknya. Yang lainnya orang tua mana mau. Orang-orang yang apa tuh nggak mau, anak muda semua karena jiwanya masih muda kan Mas Agus. Kita mau tanya Mas nih sama Mas tadi mengenai masalah awet muda itu katanya banyak berpikiran positif. Nah, gimana caranya kita biar bisa berpikir positif Bang di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang sangat membuat otak pening ya, banyak sekali kegiatan, harus ini harus itu, jadwalnya begini, jadwal begitu, harus bangun, harus tidur. Kita tuh setiap hari itu dikejar sama ini, apa namanya? Dikejar deadline waktu. Ya. Nah, itu kan pasti apalagi abang kan sibuk banget. Gimana itu biar nggak stres menghadapi pekerjaan? Ya itu nanti kembali ke berpikiran positif, optimis. Kita menjalani hidup ini nggak boleh pesimis, selalu optimis. Selalu berpikiran positif. Yang jelas kuncinya itu aja sih. Menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan. Ya mau tak mau yang kita jalani dengan santai aja istilahnya, tapi serius. Jadi tidak kemungkinan untuk makan badan kita kan. Insya Allah dengan tekanan-tekanan yang ada itu kita jalin dengan ikhlas, dengan rileks, ya dengan hasilnya pun bisa maksimal. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan kita tekan ya nggak bisa optimal ya. Jadi itu
yang bikin Mas Agus enggak ini ya, enggak cepat tua ya. Ya jelas orang bisa Tapi nggak jujur loh, Iya. mukanya tuh nggak ada perubahan, serius, percaya nggak abang? Aku bilang itu nggak ada perubahan muka abang itu. Ya alhamdulillah, istilah pepatah orang Jawa itu sawang sinawang. Enggak, kalau muka itu ini abang bukan sama sinawang, memang ada perubahan kalau muka. Enggak dari dulu gitu-gitu aja. Gua curiga, abang ini pakai susu kan ya? Serius, percaya nggak sama susu abang? Percaya nggak sama susu? Nggak ada nggak percaya. Semua itu mau napak tua dan gaknya itu kan cara menghadapi atau menjalani kehidupan. Setiap manusia punya problem masing-masing. Nah, Ini cara menyikapinya kan masing-masing. Kalau terlalu serius, kalau dibawa perasaan ya udahlah. Makan badan nih lah. badan kena ya? Nah, tidur tak nyenyak, kepikiran terus. Aduh. Mau makan pun kepikiran terus. Bagaimana bisa ngerasakan enak kalau makan mikir dulu? Kalau stres ya. Iya. Biasanya stres yang datang itu kalau dari abang itu seperti apa bang? Versi stres itu? Menurut saya sih Versi stres. ya saya nggak pernah menganggap semua itu suatu pikiran yang berat ataupun stres itu. Ya mau tak mau harus kita jalani itu aja. Kalau ada pikiran ya kita pikirkan. Kalau ada masalah ya kita jalani, bukan dianggap suatu masalah. Masalah itu jangan dianggap masalah ya. Jangan dianggap masalah, itu sesuatu yang harus kita jalani. Dihadapin, dijalani. Iya. Nah, waktu kan berjalan terus, tak mungkin itu masalah mau hilang sendiri dengan berjalannya waktu. Semakin kita menunda menyelesaikan masalah, ya masalah makin berlarut-larut. Nah. Mungkin bahkan makin banyak masalah itu. Jadi itu aja. Orang bisa, kenapa saya enggak? Ya kita pikiran positif. Kita boleh iri kan, tapi iri-iri yang positif yang membangun. Contohnya? Contohnya orang bisa buat ini, kenapa saya tidak? Kan itu. Bukan pikiran-pikiran yang jahat kan orang bisa nggak iri mungkin begini-begini tuh. Nah, dikaitkan yang enggak kan itu. Kenapa tidak iri yang jahat? Gimana bang cara menghilangkan sifat iri bang? Cara menghilangkan sifat iri yang negatif itu? Ya kita percaya diri aja dan pikiran positif aja, jangan berprasangka buruk terhadap semuanya. Berpikiran positif ya bang ya? Nah, itu kuncinya berpikiran positif. Apapun bentuknya, orang suka dengan kita, enggak dengan kita, ya pikiran positif aja. Kalau orang nggak suka dengan kita mempunyai penilaian plus. Abang pernah nggak ada orang yang berpikiran negatif tentang abang, pernah jumpa nggak? Ya banyak, kita kan nggak tahu. Pertanyaan konyol ya guys. Ini di belakang kan. Nah, tapi abang pernah nggak jumpa orang yang nggak suka sama abang gitu, pernah nggak? Sering kali dalam kehidupan pasti ada. Iya gitu. Ada. Secara langsung tidak langsung kita bisa menebak orang itu tidak suka dengan kita. Dengan bukti apa ya? Dengan tatapan matanya, dengan perangai yang tiap hari kita berjumpa. Nampak ya? Kok nggak seperti biasanya? Ada apakah ini kan kita bisa menerka-nerka. Cuman kita menerkanya ya positif aja untuk diri kita sendiri. Apa salah saya? Kan itu aja. Kenapa orang nggak suka dengan saya? Kan itu. Itu aja. Insya Allah lah istilahnya. Kita bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas. Tapi kalau kita selalu iri, tetangga bisa beli ini, sakit bisa beli ini, meriang, ya udahlah. Stres lah kita buatin dengan keadaan. Meriah. Kan itu. Habis ini bang tolong sobat. Terus bang apa lagi bang? Ya, kuncinya itu aja, kita pikiran positif aja dan optimis. Suatu masalah selalu bisa kita hadapi karena Tuhan itu nggak pernah ngasih ujian terhadap umatnya yang melebihi kemampuannya kan. Semua hanya berdasarkan kemampuan ya. Kemampuan. Namanya 40 dia. Kalau kita selesaikan. Kalau cara berpikiran positif versi abang gimana bang? Mendapatkan Kalau menurut saya berpikir positif ya intinya kita nggak usah yang menghubungkan yang nggak ada hubungannya istilahnya dulu. Contohnya istilahnya kan orang itu banyak pandai ngomong kan istilahnya kan, padahal dia kerja tak pandai, tak bisa ngomongnya kan dalam lingkungan kerja kan. tapi memang ada sebagian orang yang banyak ngomong tapi omong kosong ya bang. Ngomong kosong banyak. Tapi ada yang memang
memang banyak omong tapi omongnya berbobot juga banyak loh bang. Banyak, ya itu. Maunya saya kan itu, kita bisa ngomong, Tapi kita, sesuai ya. ya, kita bertanggung jawabkan dengan omongan kita sendiri. Itu loh. Banyak orang yang ngomong itu omong kosong memang. Tapi nggak semua orang yang banyak omong kosong kan bang. Iya. Ini ya namanya ilmu. Nanti kan bilang pula aku ngomong kosong karena banyak cerita, aku banyak konten, banyak nge-YouTube, banyak ngoceh. Tapi gua gak ada omong kosong ya. Ingat kalian, gua juga masa gua ini mah banyak omongnya tuh bang. Tapi gak ada omong kosong, ingat konten nyari duit. Ya gak bang? Banyak omong juga bang ini. Makanya kuncinya ini ngomong yang fakta-fakta aja sesuai dengan kemampuan kita. Sebatas kita nilai orang ya sebatas kita kemampuan kita. Bang, boleh tahu nggak bang abang udah berapa lama di Batam bang? Udah berapa lama abang di Batam? Ya, mungkin dibilang udah berapa? 30-an 5 tahun kali ya? 35 tahun? Nah 30-an tahun lah, karena 95 saya masuk Batam. 30 tahun lah kan? 95 masuk Batam? Ya. Sekarang udah 2025 kan? Berarti 30 tahun lah. Lama sekali bang. Lama banget. Mungkin dulu abang masih hijau kan? Hah? Waktu abang masih hijau lah. Iyalah. 35 apa sekarang? 35 sekarang? Apa? Abang udah 35 tahun di Batam? 30 tahun lah. Berarti aku umur 5 tahun abang udah di sini. Ya itu. Iyalah. Ya, umur saya sekarang udah jalan 52 tahun. Gila ya. Nah, Gua umur 5 tahun, abang udah di sini. Ya, kadang orang pun tak percaya saya umur saya segitu. Kalau nggak baca nggak percaya. Harus dibuktikan dengan KTP. Ya, Betul. jadi kira cuma konten doang kan. Padahal betul-betul saya udah tua, umur banyak. Harus dibuktikan dengan KTP bang. Nah, itu kuncinya kita pikiran positif aja. Kita pikiran positif kan nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Iyalah. Nggak ada pikiran jahat, nggak mau berprasangka jahat sama orang, buruk sama orang. Udahlah, semua dianggap baik-baik aja. Kita berpikir baik aja orang mesti jahat ya bang ya. Ya, betul. Kita apa adanya yang aneh-aneh orang banyak nggak suka. Apalagi pikiran ini. Kita capek sendiri, kita makan sendiri, ya kan? Kita nggak ganggu orang kita makan, hidup sendiri, hidup nggak ganggu orang. Itu pun masih Ada yang banyak suka. orang nggak suka. Ya kita sikapi aja dengan pikiran positif udahlah. Mungkin dia punya alasan sendiri dia nggak suka dengan saya, kan itu aja. Kenapa orang bisa seperti itu bang ya? Ya itu kurang tahu lah, makanya saya nggak pernah berpikiran negatif, jadi kita nggak bisa menjelaskan lah. Karena aku banyak belajar juga dari abang loh bang. Belajar walaupun jarang kita ketemunya pas ada cukur-cukur aja kan. Ya. Tapi ada beberapa kalimat-kalimat abang yang itu sangat di hatiku. Dulu abang bilang nggak perlu rajin-rajin ibadah ini itu semua itu nggak bukan itu yang paling penting itu. Ya. Ini kan? Ya itu kan ada istilahnya apa ya? Ada satu ayat kan. Kita berhubungan dengan manusia dulu sebelum kita berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya kan kita kan. Tapi menawar, tapi ambil menanas kan itu kan. Kurang lebihnya. Kita dengan tetangganya belum baik, belum apa, bagaimana mau musuh menjalankan perintahnya apapun kan itu. Tetangga itu nomor satu bang ya. Nomor satu masyarakat. Ya kita bukan ahli ibadah, tapi beramal kurang. Ya nggak nyampe juga. Aku terpukul loh dengan kata-kata abang kalimat dulu itu. Terpukul dengan diriku sendiri karena kan aku kadang-kadang kan aku rajin sholat gitu. Tapi aku selalu ingat aku bilang iya ya kalau waktu rajin sholat rajin amal itu belum tentu. Karena kesombongan itu banyak di hati kita yang rajin ibadah. Karena aku pernah ngalamin gitu bang, rajin ibadah, sombong gitu bang dengan diri sendiri. Aku rajin ibadah, seolah-olah surga itu milik aku gitu. Apalagi udah mendekati ke fanatik, merasa fanatik. Jadi nganggap orang lain yang belum ibadah itu malah jijik, malah ya begini-begini. Tapi aku pernah loh bang berada di posisi gitu bang dulu bang. Benar, aku pernah ngerasa gitu. Aku ngerasa karena aku rajin ibadah, ngeliat orang ke ibadah kayak gimana gitu dulu ya. Terus pas abang ngomong kayak gitu tuh kan, aku tertampar juga. Betul juga dibilang abang ini bang ibu. Belum tentu dia yang nggak
ibadah itu, dia kayak ibadah itu kayak merasa lebih baik gitu. Nah, memang itu belajar tuh mendekatkan diri pada Tuhan Sang Pencipta kan, istilahnya untuk melatih kesabaran. Tapi kadang orang kan sholat kadang cuma untuk identitas. Walaupun sekarang pokoknya karena terpaksa jadi pengurus masjid, jadi markum lah, jadi apa istilahnya kan. Kalau nggak sholat kan nggak enak. Keluarga nggak dibawa sholat kan nggak enak. Status sosialnya merasa nggak enak aja. Tapi dengan tetangga nggak akur, nggak suka dengan orang, ngajak orang. Nah itu yang itu bang. Itu. Padahal tengoknya sembahyang nggak pernah tinggal, karakternya seperti itu kan. Gimana kayak itu kan? Iya bang. Tinggal kita yang belum bisa menjalankan, tapi kita nggak pernah buat jahat sama orang lain, baik sama masyarakat, sama saudara, sama keluarga. Nah, kita mau beramal, kan itu kan? Kan nggak harus sholat dulu baru bisa beramal kan? Iyalah. Tergantung pemahaman orang juga ya. Pemahaman orang. Makanya di Islam di Indonesia kan banyak kali mazhab-mazhab, jangan menurut mazhab ini, sebenarnya macam-macam. Lama-lama aku lebih turunin balik ke yang anisme dan dinamisme aja bang ya. Lebih ini bang apa ya? Ya dulu nggak dipersalahkan karena memang agama belum masuk ke sini kan. Orang yang animisme dinamisme dulu kan. Lebih ini lagi yang lebih bersimpatik sama. Kan ada pertanyaan kan? Agama yang paling sempurna adalah Islam. Apakah agama-agama sebelumnya tuh? Sebenarnya agama itu baik bang, yang nggak baik itu orangnya kan? Iya. Yang bikin nggak baik itu. Orangnya itu. Pada dasarnya semua agama yang terdahulu itu Muslim semua. Itu loh. Cuma kitabnya yang diturunkan namanya berbeda-beda. Jilid 1, jilid 2 lah istilahnya. Baru jilid penyempurnaannya dia di Islam itu Al-Qur'an itu. Kan itu. Kalau memang sempurna, kalau memang Al-Quran paling benar, kenapa nggak duluan diturunkan kan? Tuhan itu kan maha. Kalau diciptakan surga neraka itu bukan belum tentu dia orang yang jahat yang masuk neraka. Aduh. Ada juga yang orang mesti semua merasakan masuk surga dulu, neraka dulu. Biar adil kan itu. Iyalah. Walaupun rajin sholat, nanti ada kesalahan. Banyak lah. Kadang-kadang yang rajin sholat ini yang banyak tingkahnya bang. Merasa lebih baik, tapi itu memang nggak semua, tapi masih ada juga yang gitu ya mbak. Ya. Yang Nabi yang agak sempurna aja masih ada kesalahan. Setiap Nabi punya kesalahan. Ada silap bagi kita sebagai manusia biasa, ya kan? Iya lah. Semua Nabi kan ada membuat kesalahan. Adalah. Dia kan makhluk juga. Ya makanya ini manusia itu. Oke, sekarang kita lari ke pandangan masalah ateis. Kamu tuh ateis? Ya. Orang yang nggak percaya dengan agama, dengan Tuhan, itu gimana pandangan apa? Ya. Bagus juga ya? Kan kepercayaan sendiri. Ya itu kalau nggak percaya itu Iya kan? Ya karena itu dari ateis apa? Animisme dinamismenya itu dia langsung ke situ larinya karena dia karena belum mengenal agama lebih jauh kecuali contohnya ya istilahnya orang-orang yang di pedalaman kan orang luar juga banyak iya istilahnya contohnya ini kan orang pedalaman kan banyak yang belum terjamah oleh agama kan itu sama kalau dengan yang negara-negara maju ya orang yang merasa bisa menciptakan sesuatunya itu buat robot lah, komputer lah, padahal komputer buat manusia juga. Jadi kita nggak percaya dengan Tuhan karena merasa dirinya tuh punya ilmu yang lebih. Fir'aun kan? Fir'aun. Ya, Fir'aun kan gitu. Merasa dikasih kelebihan sama Tuhan kan? Ya, kaya, kuat, akhirnya dia merasa dirinya Tuhan kan? Kepercayaan Tuhan yang Maha Esa di situ. Dia percaya adanya Tuhan, kan itu kan? Karena dia nggak ada kitab kan? Dia nggak tahu Tuhan apa yang betul. Nah, Apakah Tuhan Islam atau Kristen? Apa Tuhan Buddha? Apa Tuhan? Kemungkinan seperti itu. Gimana dengan orang-orang yang meninggal dulu dengan kondisi Buddha, orang-orang yang meninggal kondisi Hindu,
Nah, Jadi Nasrani istilahnya di mana tempatnya, di mana, surga atau neraka? kalau menurut pandangan orang yang alim pasti neraka, ya kan? Pandangan Orang yang religi yang banyak ya yang nggak tahu apa namanya sejarahnya istilahnya. Katanya contohnya orang balap itu membagikan bayi yang baru lahir, dosanya terampuni semua, kan? Macam mana? Enak banget ya. Ya, apalagi gimana dengan orang yang udah meninggal yang belum sempat mualaf, istilahnya belum ada agama masuk, Islam masuk, kan itu lagi. Kalau mikir kayak itu bukan ranah kita mikir sampai situ, gila kita mikirnya nanti. Kan itu. Iyalah. Ya di situ dalam Islam Tuhan yang diciptakan dan tidak beranak dan tidak diamalkan. Malah di dalam Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tidak diberanakkan. Ada dengan sendiri. Kalau pikir kan itu. Suatu zat. Yang menciptakan suatu zat itu siapa kalau diterus-teruskan kan? Iyalah. Benar ya? Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Nah. Lucu juga Bang ya. Ya, itu suatu zat jadi di luar penalaran manusia. Ini. Makanya muncullah itu tadi ateisme itu. Ateis. Ya karena dia kan nggak ada beranak, nggak diperanakkan, aneh kan? Dengan nongol dengan sendirinya. Dulu sebelum ada Tuhan itu apa dulu alam semesta ini kan itu? Itu dia. Kalau mau mikir itu nggak gila. Benar nggak? Jelas. Tapi kadang-kadang ateisme itu mereka bagus Bang. Nggak ganggu orang, nggak mau memaksakan kehendaknya. Karena orang percaya dengan pemimpinnya. Agak belakang Bang. Saya jalani sesuai dengan syariat yang ada aja udah. Yang aja ya Bang. Ikuti aja, saya mampu saya jalani, yang belum saya mampu ya belum bisa saya jalani, gitu aja. Penting saya menjauhi yang dilarang, gitu aja. Ini apa kena bagus dulu? Ya apa, bagusnya dikenakan aja kalau itu kan besok 2 hari udah tumpuk kan. Udah hilang juga. Nah, terus sampai bawah. Samping lu sampai bawah. Ya gitu ya gitu. Kita manusia itu gak ada yang sempurna. Mau kaya cuma titipan. Semua titipan. Tinggalkan. Dibawa mati. Kalau orang Islam kan mati nggak dibawa mati ya kayak. Iyalah. Tapi kalau nggak ada harta juga susah hidupnya. Susah. Jadi pengen ada harta deh. Kalau aku sih gitu Bang. Harta nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada harta hidup susah. Kita kan mau hidup senang di dunia ini. Ya kan? Iya. Sampai dalam Islam diajarkan hidup sederhana. Iya. Bersih. Ya. Utama kebersihan. Tunggu sebentar ya Bang.
bang, tolong bang. Nanti YouTube kita nggak ini bang, nggak kena iklan. Jangan lupa bang, kalau video panjang ini ada di YouTube sama di Facebook, video pendeknya ada TikTok, Instagram dan snack video ya bang. Oke, siap. Nanti penonton menanti. Mas Agus, aku aja nggak nyangka kalau bisa nyukurin abang sampai selama ini. Banyak juga saya punya abang di sini. Udah lama-lama aja, udah didengkot gitu. Ini bang, lebaran mau kemana, pulang kampung nggak? Sini aja. Saya cuman kalau lebaran pertama itu paling kalau sesepuh ini aja, bang ini aja kan. Siapa sesuai sini? Dia yang uang lebih tua dari saya lah. Siapa tuh bang di sini? Kayak Pak Bibi kan itu lebih tua dari saya kan. Oh, Apalagi di situ. Ya, tokoh-tokoh masyarakat ya Pak RT, RW, udah habis itu udah langsung ke tiban saya. hari pertama tuh ya. Pertama. Kedua udah lah. Hah? Hari kedua udah lah kalau di rumah ada tamu udah nggak ada habis tuh kamu nemu jauh. Hari kedua, Ini ya. kamu jauh datang kemari? Iya. Kalau hari raya kedua, ya cuma jalan terus bang, nggak kemana-mana. Hubungnya udah kena ini. Udah. Ya, cepet. Ini ya. Buat studio juga yang istri saya di rumah. Studio untuk apa? Make up. Ai, kakak ini ada aja. Kemarin kan habis dari Jogja tuh. Udah jadi studionya? Belum, dari Jogja baru bisa jumpa sama Make up untuk apa dia? sama gurunya. Ya semua make up bisa. Mau buka nggak make up ya? Hmm. Emang perempuan Medan ini ya. Ada ya. Kemarin dari Jogja Pak Ari kan. Apa? Mua di Jogja jumpa sama dokter. Mua terkenal lah ya. Ah. Ibaratnya mau terkenal gitu kan. Iya, artis langsung si Gale. Pak Ari sekali pertemuan 2 juta. Belum bayar artisnya apa modelnya, belum sewa bajunya. Kita di hotel kemarin. Oke bang, ini video ini bisa disaksikan kembali di YouTube berdasarkan nama Bapak siapa tadi namanya? Bangkit dari Samudra. Bangkit dari Samudra, Hair Vlog, Haircut in RRP Barbershop. Video panjang ada di YouTube dan di Facebook, pendek ada di video TikTok, Instagram. Thank you bang. Oke, Ada. sama-sama sukses selalu. Aku pengennya koko aja mulai sekarang ya, karena sebenarnya dari awal aku jumpa dia sampai sekarang itu aku tuh kira dia orang Cina. Nah, semua panggil saya. Sebenarnya aku juga koko, dan rupanya Wong Jawir. Jauh. Assalamualaikum. Salam.